Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan belajar di rumah, Bunda kirimkan pembahasan soal simulasi KSM Matematika 2024. Semoga bahan belajar ini bermanfaat dan Bunda doakan semoga kalian sukses di KSM 2024 ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Virus corona menyebar di suatu negara pada awal Maret 2020 lalu. Sejak saat itu, kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat dan meluas. Pada bulan Mei 2021, kasus yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 meningkat 50% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2021 turun 20% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juli 2021 meningkat lagi 75% dibandingkan bulan sebelumnya sehingga menjadi 2.228.938 kasus. Banyaknya kasus pada bulan April 2021 adalah dari soal ini kita ketahui bahwa corona di bulan Mei itu meningkat sebanyak 50% dibandingkan bulan April. Kemudian di bulan Juni menurun 20% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei. Kemudian di bulan Juli itu meningkat lagi 75% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, sehingga menjadi 2.228.938. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya kasus corona di bulan April. Oke, kita ke pembahasan. Nah, di sini di bulan Juli, itu kan kata-katanya adalah meningkat 75% dari bulan sebelumnya. Jadi kasus COVID di bulan Juli ini akan kita dapatkan dari kasus corona di bulan Juni dan ditambahkan dengan peningkatan corona pada bulan Juli, di mana peningkatannya itu dapat kita cari dari 75% dikalikan dengan jumlah kasus corona pada bulan Juni. Kita masukkan angkanya, di mana di sini diketahui pada bulan Juli itu totalnya adalah 2.228.938 sama dengan, nah di sini kita misalkan corona di bulan Juni itu sebagai X, sehingga menjadi X ditambah 75% dikalikan dengan X. Oke, di sini 75% ini sama dengan 75/100. Nah, kemudian kita samakan penyebut, di mana X di sini kita kalikan dengan 100/100, sehingga didapatkan 2.228.938 akan sama dengan 100/100 X ditambah dengan 75/100 X. Oke, sehingga jika ditambahkan menghasilkan 175/100 X. Oke, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 100. Nah, kenapa di sini kita kalikan dengan 100? Agar menghilangkan penyebutnya. Oke, sehingga didapatkan 2.228.938 dikali 100 sama dengan 175/100 X dikali dengan 100. Oke, sehingga didapatkan penyebutnya hilang dan di ruas kanan menghasilkan 175X. Sedangkan di ruas kiri mendapatkan 2.228.938 dikalikan dengan 100.
Oke, kemudian untuk mendapatkan nilai X, maka hasil yang di ruas kiri kita bagi dengan 175. Sehingga jika dihitung mendapatkan 1.273.678 kasus. Jadi pada bulan Juni itu terdapat 1.273.678 kasus corona. Oke, jadi ini belum selesai ya. Kita lanjutkan ke bulan Mei sekarang. Oke, sebelumnya diketahui corona di bulan Mei itu meningkat 50% dari bulan April, dan di bulan Juni itu menurun 20% dari bulan Mei. Oke, sehingga untuk mendapatkan kasus corona pada bulan Mei, kita gunakan cara yang sama seperti mencari corona pada bulan Juni. Oke, jadi di sini kasus pada bulan Juni itu bisa kita buatkan kalimatnya dengan kasus corona pada bulan Mei itu dikurangi dengan penurunan kasus corona yang terjadi pada bulan Juni, yaitu sebanyak 20%. Sehingga di sini kita bisa buat kalimat matematikanya, yaitu Juni sama dengan corona Mei dikurangi dengan 20% dikalikan dengan corona pada bulan Mei. Nah, sehingga didapatkan tadi di tahap pertama kita sudah mendapatkan kasus corona pada bulan Juni yaitu 1.273.678 itu sama dengan, nah kita misalkan lagi corona Mei-nya itu sebagai X. Kemudian dikurangi dengan 20%, kita ganti corona Mei-nya di sini juga dengan X sehingga menjadi X dikurangi 20% dikalikan dengan X. Oke, sama seperti yang tadi, kita rubah 20%-nya ini menjadi 20/100. Kemudian kita samakan penyebut di mana X di sini kita kalikan dengan 100/100 sehingga menghasilkan 1.273.678 sama dengan 100/100 X dikurangi 20/100 X. Kemudian di ruas kanan kita kurangi sehingga menghasilkan 80/100 X. Nah ini, kemudian untuk mendapatkan X, berarti ketika kita pindahkan ruas 80/100, otomatis yang awalnya 100 yang menjadi penyebut, berarti dia berubah menjadi pembilang. Nah, kemudian yang pembilangnya di sini yang 80 yang awalnya menjadi pembilang, maka dia berubah menjadi penyebut. Oke, sebenarnya sama dengan tahapan pada di bulan Juli, yaitu kita kalikan dulu 100, di mana untuk menghilangkan penyebutnya, kemudian kita bagi dengan 80 untuk mendapatkan nilai X. Sehingga jika kita hitung akan menjadi 1.592.097 kasus. Sehingga pada bulan Mei itu terdapat 1.592.097 kasus corona. Oke, lanjut kita mencari kasus pada bulan April, yakni yang ditanyakan pada soal. Oke, untuk mendapatkan jumlah kasus pada bulan April, kita gunakan jumlah kasus corona yang sudah kita ketahui, yaitu pada bulan Mei. Nah, di sini di soal tadi kita ketahui pada bulan Mei itu terjadi peningkatan 50% dari
tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa buat kalimat matematikanya, yaitu corona April, corona atau kasus corona pada bulan April, ditambahkan dengan 50% dikalikan dengan kasus corona pada bulan April. Oke, sehingga didapatkan 1.592.097 sama dengan kita misalkan corona Aprilnya dengan X ditambahkan 50% dikalikan dengan X. Sama kita rubah 50% itu dengan 50/100. Nah, sehingga kita samakan penyebut dan didapatkan 1.592.097 sama dengan 100/100X ditambah dengan 50/100X, sehingga didapatkan 150/100X. Oke, sehingga di sini untuk mencari nilai X, kita bisa mengkalikan 1.592.097 dikali dengan 100, kemudian kita bagi dengan 150. Dan jika kita hitung akan menghasilkan 1.061.398. Sehingga pada bulan April terdapat kasus corona sebanyak 1.061.398 kasus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini adalah soal tentang pembagian daging kurban. Oke. Saat pembagian daging kurban, Ali diminta untuk mendistribusikan daging kurban ke dua desa, yaitu desa A dan desa B. Pada desa A, Ali menyiapkan 76 kantung kresek merah untuk daging kambing dan 32 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 222 kg. Pada desa B, Ali menyiapkan 38 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 64 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 159 kg. Jika berat masing-masing daging kambing dan daging sapi berturut-turut adalah X kilogram dan Y kilogram, maka X alif dan Y alif berturut-turut menyatakan panjang hukum bacaan. Oke, jadi jika kita lihat sekilas ya, soal nomor 2 ini berkaitan dengan SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi sebelum itu kalau ada soal cerita, maka kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah nilai X ini dimisalkan sebagai berat kambing. Oke, kemudian Y itu dimisalkan sebagai berat sapi. Nah, di sini juga diketahui di kota A itu terdapat 76 kantong kambing dan 32 kantong sapi yang totalnya itu ketika ditotalkan, berarti ditotalkan di sini nama lainnya adalah dijumlahkan, nah menghasilkan 222 kg. Kemudian di kota B itu terdapat 38 kambing dan 64 sapi yang ketika ditotalkan atau dijumlahkan menghasilkan 159 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah berat kambing dan berat sapi masing-masing. Yang kemudian di sini dikaitkan dengan panjang bacaan suatu mad, hukum bacaan mad ya. Oke, berarti pembahasannya. Oke, di kota A itu ada 76 kambing dan 32 sapi yang menghasilkan 222 kg. Nah, pertama-tama kita buat dulu kalimat matematikanya.
Oke, di mana di sini yang diketahui itu berat kambing itu kan dimisalkan dengan X. Berarti di sini kambingnya ini kita rubah dengan suatu variabel yang diketahui di soal sehingga didapatkan 76X. Kemudian karena dan ini ditotalkan berarti kita jumlahkan, berarti 76X ditambah 32Y sama dengan 222. Itu adalah kalimat matematika dari banyaknya daging kurban pada kota A. Kemudian di sini agar lebih mudah kita kerjakan, kita sederhanakan. Di mana kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga mendapatkan 38X ditambah 16Y sama dengan 111. Itu kita anggap sebagai model matematika yang pertama atau I. Kemudian di kota B terdapat 38 kambing dan 64 sapi yang menghasilkan 159 kg. Dan kalimat matematikanya adalah 38X ditambah 64Y sama dengan 159. Oke, di sini kita tidak sederhanakan lagi ya, karena sudah ada dua variabel yang memiliki koefisien yang sama. Oke, 38X dan 38X. Oke, dan ini kita sebut sebagai model matematika yang kedua atau II. Kemudian kita eliminasi X melalui persamaan I dan II. Nah, kenapa kita eliminasi X? Karena di sini nilai koefisien dari variabel X itu sudah sama. Jadi kita eliminasi X. Artinya eliminasi ini yaitu menghilangkan variabel X. Jadi 38X ditambah 16Y sama dengan 111. Kemudian persamaan yang kedua, 38X ditambah 64Y sama dengan 159. Oke, untuk menghilangkan X otomatis kita kurangkan. Sehingga menghasilkan 38 dikurangi 38, X-nya sudah hilang atau 0. Kemudian 16 dikurangi 64Y itu menghasilkan negatif 48Y. Dan 111 dikurangi 159 akan menghasilkan negatif 48Y. Sehingga nilai Y akan diketahui dengan membagi negatif 48 dengan negatif 48 yang menghasilkan Y sama dengan 1. Kemudian setelah ketemu nilai Y, maka kita substitusi nilai Y sama dengan 1 ke persamaan I. Oke, yaitu 38X ditambah 16Y sama dengan 111. Substitusi ini artinya mengganti. Jadi di sini nilai Y kita ganti dengan 1 sehingga mendapatkan 38X ditambah 16 dikalikan dengan 1 sama dengan 111. Oke, sehingga didapatkan 38X ditambah 16 sama dengan 111 dan menghasilkan 16 ini kita pindahkan ruas yang awalnya dia bertanda positif. Kemudian kalau pindah ruas, kita ganti menjadi negatif. Sehingga menjadi 38X sama dengan 111 dikurangi 16. Oke, dan menghasilkan 38X sama dengan 95. Dan di sini didapatkan nilai X sama dengan 95 dibagi dengan 38. Dan menghasilkan 2,5. Oke,
Oke, jadi di sini nilai X sama dengan 2,5 alif dan Y sama dengan 1 alif. Nah, kemudian kita cek di optionnya, kira-kira hukum bacaan mad apa yang dibaca dengan 2,5 alif dan 1 alif. Oke, di sini sudah ada daftarnya, di mana di sini mad wajib mutasil itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Oke. Jadi karena di sini menggunakan harokat dan di soal menggunakan alif, perlu diketahui 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Sehingga kalau 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat dan 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Nah, sehingga di sini jawabannya yang benar adalah yang B, yaitu mad wajib mutasil yang sama dengan 2,5 alif atau 5 harokat dan mad badal yang dibaca sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Oke, jadi itulah pembahasan soal nomor 1 dan nomor 2 dari simulasi KSM tahun 2024. Untuk nomor selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.